Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muhadditsu rahimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-tsani yang kedua, an Abi Dzarrin aidan, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzarrin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi pada ruas tulang kalian terdapat sedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, maka setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah. Wa amru bil ma'rufin sadaqah, dan memerintah kebaikan adalah sedekah. Wa nahyu 'anil munkarin sadaqah, dan mencegah daripada perkara mungkar adalah sedekah. Wa yujzi'u min zalika rak'ataini yarka'uhuma, dan bagian yang dikerjakan 2 rakaat daripada salat tersebut, minat duha, daripada salat duha itu. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. As-sulama, lapas as-sulama bidam misyin, dengan dilemahkan sin, al-muhmalati, yang tidak bertitik, wa takfifil lami, dan diringankan bacaan lam, wa fathil mim, dan dipatahkan mim, al-mibsalu, yang dipisahkan. As-salisu, yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, wa anhu qala, dan darinya ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alaiya a'malu ummati, diperintahkan kepadaku amal-amal perbuatan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang buruk. Wa wajadtu bi mahasini a'maliha ada yamutu anit tariqi, aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang baik di antara menghilangkan gangguan daripada jalan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha nuqa'atu takunu fil masjid, dan aku mendapatkan dalam kelompok amal perbuatan yang buruk di antaranya ingus yang dibiarkan di masjid. La tudfanu, tidak ditutupi atau tidak dibuang. Rawahul Muslim, riwayat Imam Muslim. Ar-Rabi'u, yang keempat, radhiyallahu anhu, dan darinya, annan nasan qalu, bahwa sahabat mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duturi bil ujuri, orang-orang kaya telah memborong pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka mengajarkan salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim, tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, Nabi bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Tuhan telah menjadikan sesuatu bagimu untuk sedekah, bihi, dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan setiap ucapan takbir bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan tahmid adalah bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan tahlil dihitung sedekah. Wa amru bil ma'rufin sadaqah,
dan mengajak pada kebaikan bernilai sedekah, wa nahyu 'anil munkar shadaqah, dan mencegah dari perbuatan mungkar adalah sedekah, wa fi budiyahdukum shadaqah, dan bersetubuh dengan istri kalian adalah sedekah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang di antara kami mendapat pahala sedangkan saat ia menggauli itu dengan syahwat? Qala, Rasul menjawab, ara'aytum law wada'aha fi haramin. Bukankah seorang jika ia menyalurkan nafsunya pada yang haram, akan alaihi biha wizrun, maka bagi orang itu pada perbuatannya mendapat dosa. Fakadzalika idza wada'aha fi halali. Begitu juga apabila seorang mendapatkan nafsunya pada yang halal, kana lahu ajrun, maka adalah bagi orang itu pahala. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ad-dusuru, lafaz ad-dusuru bisai dengan sa al-musallatati yang bertitik tiga. Al-amwal wahiduha dasrun, harta salah satunya orang kaya. Al-khamisu yang kelima, Al-khamisu yang kelima, wa anhu qala, dan darinya ia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berkata kepada Nabi. Anu itu siapa? Ya, itu biar jelas. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Janganlah sekali-kali kamu meremehkan daripada suatu perkara yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, walaupun bertemu saudaramu sesama muslim dengan wajah yang ramah. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jelas. Nah, kalau berikutnya yang kelas 3 mewaspadai dijelaskan. Karena sudah mewaspadai kalau selesai semester pondok kan otomatis. Kalian akan libur mulai hari Selasa mungkin. Selasa balik hari Ahad. Ini syukur-syukur ada libur ya, kalau libur sejak libur. Ya, tadi beberapa hadis yang dibaca tidak dijelaskan oleh teman kalian. Ini mengajarkan kita yang kita mulai dari yang terakhir ya, tidak terlalu jauh mulanya. Bab fi bayani kasrati turuqil khair. Nah, bab yang menjelaskan tentang banyak sekali jalan kita ketika kita ingin melaksanakan dan mendapatkan kebaikan. Allah sudah menyediakan banyak hal untuk kita mudah mendapatkan sesuatu hal yang baik dari yang paling dekat bahkan. Ya, apalagi tentang sedekah. Ini ayat-ayat tadi dijelaskan. Tahlil itu jadi sedekah, amr bil ma'ruf jadi sedekah. Nah itu. Kemudian tasbih jadi sedekah ini sebagai bentuk juga di dalam riwayat yang lain ada sekelompok para sahabat yang tinggal di pinggir masjid, di emperan masjid, halus apa? Halus sufah. Nah, dia itu protes semuanya. Kenapa orang-orang kaya ketika disampaikan tentang fadilah besarnya bersedekah, dia keberatan ini orang-orang supaya kalau harus supaya kan dia makan ketika ada orang yang memberi. Jadi dia tidak berusaha, dia hanya beribadah. Tapi dia tidak perlu minta-minta karena dia ajak Rasulullah ke sini makan bersama. Nah, artinya tidak ada pekerjaan selain ibadah. Tapi mereka tidak mampu bersedekah karena mereka tidak punya uang, tidak punya materi untuk disedekahkan. Bagaimana kami bisa bersedekah sedangkan kami tidak punya apa-apa? Nah, diresponlah oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan bahwa sedekah ini tidak hanya terbatas hanya kepada memberikan materi.
sedekah itu umumnya, bahkan di terakhir tadi tabassum ka fi wajhi akhika sedekah. Engkau senyum saja di hadapan teman itu termasuk nilai sedekah. Bahkan meninggalkan yang haram itu bernilai sedekah. Ya, meninggalkan yang haram itu sedekah. Tapi kalau yang senyum-senyum itu misalnya seperti siapa namanya dari perempuan itu? Iya, kalau itu terlalu banyak. Setiap lingkungan senyum-senyum terus itu, nah itu stres namanya. Tiba-tiba ketawa, tiba-tiba kalau tidak jelas namanya, kalau tidak jelas. Nanti kalau bagaimana Ustaz kalau senyum-senyum hanya sama cewek saja dia senyum misalnya. Ya, kalau cewek itu boleh kita nikahi maka menjadi bisa terlarang. Nah, kalau belum mau menikah, nah kalau sudah akan khitbah boleh. Berikutnya juga yang dibaca oleh Manra tadi tentang bacaan-bacaan yang biasa dibiasakan ketika akan akhir umur. Nah, sementara Allah Ta'ala tidak memberitahukan kepada kita kapan akhir umur kita. Memang umur umat Rasulullah Muhammad SAW antara apa? Antara 60 sampai 70 itu secara umum. Tapi banyak orang yang tidak pernah sakit tiba-tiba mati. Banyak orang yang sakit sampai 5-10 tahun tidak mati. Ini ada nih di samping hanya sesuai itu udah lama banyak orang bilang dia mati tuh. Papu siapa namanya? Papu Jai. Itu dia duduk saja itu mungkin sudah 10 tahun. Banyak orang bilang dia mati, dia sakit begitu. Bapaknya sesuai yang dagang itu. Kan di Beruga itu dia duduk kan. Udah lama. Ada orang kadang-kadang yang tiba-tiba jantungan mati. Sakit pun tidak pernah sakit tuh yang meninggal berapa dulu itu. Tidak pernah sakit pagi-pagi, bahkan beliau itu bukan pagi ya. Beliau itu mau pergi apa? Izin. Nah itu jadi terus bagaimana cara kita? Ya untuk membiasakan diri tentang hal-hal yang baik kita baca setiap hari minimal kita lakukan menjelang kita akan tidur. Makanya banyak wirid-wirid yang dari Rasulullah SAW kepada kita ya baca Ikhlas, baca ayat kursi dan apa Al-Falaq, An-Nas itu sebelum kita tidur. Makanya kalau nanti saya bilang kepada kita tidur dan memang ngantuk. Kita disuruh tidur sebelum maksudnya apa? Sebelum kita ngantuk itu kita baca ini dulu. Nah, kalau kita pikir baca-baca kan baca sampai akhir, kalau kita terbiasa kita sudah ngantuk baru tidur. Jangan malah tunggu tidur dulu. Ini kamu sudah berapa kali saya lihat?